benar kami sudah menerima pengaduan dari Bapak Madi, orang tua KD. Kami sudah menerima pengaduan dari orang tua KD pada tanggal 9 September 2021 tentang dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kemarin kami bersama klien kami, yaitu Pak Madi dan Ibu Suwarni, sudah membuat pengaduan ke Polres Bojonegoro. Dan pengaduan kami alhamdulillah sudah diterima dan kemudian nanti akan kita lanjuti. Sekarang itu dalam tahap koordinasi terus antara kami dan penyidik. Yang kita ajukan adalah dugaan tindak pidana pasal 310, 311, 335 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 310 itu adalah merusak martabat kehormatan. Kalau pasal 311 itu penistaan, 335 itu adalah perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian juga dengan Undang-Undang ITE pasal 27. Tanggapan dari pihak keluarga Ayu akibat adanya laporan yang dilakukan oleh orang tua KD terhadap orang tuanya Ayu, ini suatu hal yang menurut hemat kami atau menurut Ayu adalah suatu hal yang biasa saja ya. Artinya dalam arti kata biasa saja itu setiap warga negara berhak untuk membuat laporan ya. Hanya saja nanti akan kita lihat apakah laporan tersebut pantas untuk dilaporkan, karena melihat dari peristiwa hukumnya itu kan adalah merupakan akibat ya dari suatu sebab ya, sebab di mana bertahun-tahun Ayu Bilqis itu dihina terus-menerus melalui akun media, sehingga ini merupakan akibat adanya penghinaan tersebut. Ada reaksi yang dilakukan oleh orang tua Ayu ya. Jadi ya kita tinggal tunggu saja, kalau memang misalnya ada panggilan, mungkin kita akan memenuhi panggilan tersebut, karena secara hukum Ayu adalah orang yang taat hukum, keluarganya juga orang taat hukum, yang kalau memang harus diselesaikan secara proses hukum, ya kita akan mengikuti prosedur yang ada. Iya, orang tua siapa sih yang pengen anaknya disakitin gitu. Sama gitu halnya dengan ayah ibu ke saya gitu. Mereka sakit hati saya diginiin. Begitupun saya punya anak gitu. Saya juga bisa merasakan apa yang orang tua saya rasakan gitu. Ketika anak saya diperlakukan seperti ini, saya pun akan maju gitu. Sama halnya dengan ayah sama ibu. Jadi mereka support apa yang saya lakuin sekarang. Ayu adalah korban ya. Itu yang sering saya katakan, bahwa Ayu adalah korban yang sesungguhnya ya. Dia mengalami pemulihan dengan Bilqis itu selama bertahun-tahun ya. Sementara apa yang dilakukan oleh orang tua Ayu itu adalah reaksi dari adanya aksi ya, sebab dan akibat, karena dibully bertahun-tahun anaknya, cucunya. Jadi ya orang juga memiliki kesabaran, ada batasnya ya. Jadi kalau misalnya kemudian akibat tekanan, akibat penghinaan berulang-ulang, kemudian orang tuanya Ayu bereaksi untuk mendatangi kediaman orang yang diduga melakukan tindakan pembulian tersebut, ya dia nggak tahu ya kalau memang misalnya ternyata orang tersebut lagi tidak ada di tempat, tapi lagi sedang bekerja di luar negeri, dan karena emosi, karena amarah akibat adanya tindakan penghinaan berulang-ulang bertahun-tahun, saya kira wajar-wajar saja ya. Jadi bayangkan kalau misalnya Ayu Bilqis itu selama bertahun-tahun dilakukan penghinaan secara sistematis dan melalui media sosialnya, bagaimana tekanan yang dialami oleh si Ayu dan keluarganya. Prosesnya pengaduan, karena ini nanti kan terkait ada edaran Kapolri itu yang nomor 8 tahun 2018
ini kan selalu untuk dikirimnya kan diarahkan untuk pertama kali adalah nanti ada upaya media dari pihak kepolisian. Jadi kita tidak ada niat kita untuk memenjarakan orangnya. Tapi sinyal yang kita kirim adalah kita ini negara hukum, sehingga semua anak bangsa kalau sedang mengalami hal yang dirugikan secara hukum, maka tempuhlah jalur hukum, jangan main hakim sendiri. Nah, itu kita ingin mengedukasi masyarakat supaya kita ini sama-sama sadar hukum. Jadi sebagai anak bangsa yang sadar hukum, kalau ada permasalahan apapun, tempuhlah jalur hukum, jangan main hakim sendiri. Itu pesan yang kita ingin sampaikan. Namanya kehidupan artis kan wajar, banyak yang suka, ada juga yang enggak gitu. Tapi ini sudah keterlaluan gitu, karena bukan saya yang dihina, tapi anak saya Bilqis gitu. Wah, kata-katanya juga udah macam-macam gitu. Jadi saya juga harus bertindak. Ya harus bertanggung jawab gitu ya, sebagai keluarga juga harus bertanggung jawab atas kelakuan anaknya. Ya biar mereka tahu gitu kan, karena kan memang mereka awam banget gitu ya, kasihan niatnya juga udah tua kan, kedua orang tuanya. Anaknya juga ada di situ gitu kan. Nah, poin-poin yang diajukan KAD itu yang pertama, terlebih dahulu yang bersangkutan harus meminta maaf kepada orang tuanya. Itu poin-poin pentingnya. Yang kedua, mengklarifikasi perihal kedatangan yang bersangkutan ke Bojonegoro. Karena apa? Karena orang tua KAD ini tidak tahu menahu apa polemik yang terjadi antara ATT dengan anaknya. Maka permintaan penyelesaian yang disampaikan daripada orang tua KAD ini sangat simpel sekali gitu. Nah, jadi untuk menghormati hak hukum yang ada dan menghormati proses hukum ini juga, kita masih membuka peluang kesempatan kepada yang bersangkutan ini untuk sama-sama duduk bersama dan berdamai. Jadi karena kalau urusan dengan KAD itu kita tidak ada urusan dengan dengan KAD, karena yang kita pegang selaku penasihat hukumnya adalah Pak Madi dan Ibu Suwarni seperti itu. Seperti apa nanti kalau misalkan dipanggil ulang itu kan juga itu urusannya nanti polisi yang akan buka ranahnya. Marilah kita ikuti proses yang sedang berjalan sesuai alur hukum. Jadi seperti apa nanti kita tunggu perkembangannya. Kalau ini misalkan mengarah kepada mediasi, kalau misalkan kita bisa saling memahami, saling memaafkan, ya mungkin itu lebih baik. Tapi dimanapun juga kalau kita sudah mengajukan pengaduan, ini juga ini berproses, kita ikuti lebih tahap. Tapi yang jelas apapun yang kita lakukan, kita akan mengikuti alur secara hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.